Para psikolog barat berupaya menerangkan apa, mengapa, dan bagaimana itu jiwa. Dengan berbagai pendekatan yang digunakan, tak satu pun dari mereka menghubungkan jiwa dengan nafs, qalb, dan ruh. Maka pemahaman tentang ilmu kejiwaan barat lebih menitik beratkan pada aspek yang bersifat tersembunyi tanpa mengungkap rahasia yang tersembunyi tersebut dari aspek keimanan dan keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan rahasia jiwa yang tersembunyi dengan mukjizat Al-Quranul Karim tanpa pelibatan akal untuk menjangkaunya. Beliau telah mendapatkan keterangan-keterangan dari Allah tentang berita-berita gaib yang sulit untuk dijangkau oleh akal. Ke dalam hatilah beliau mendapatkan wahyu Al-Quran. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Otak atau akal terlibat hanya untuk mendengar apa yang ada di dalam hati. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyangkal pesan-pesan yang didatangkan Allah melalui Jibril alaihissalam ke dalam hati beliau. Otak beliau tidak pernah mengotak-atik wahyu, selain beliau mendengar dan menyampaikannya melalui lisan beliau. Kini, melalui beliau sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, jiwa itu adalah qalb atau hati, atau juga nafs diri. Ketiganya dapatlah disebut sebagai unsur rohaniah manusia. Dan Allah telah menerangkan tentang perkara ruh sebagaimana firman-Nya berikut ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Maka sangat jelaslah membicarakan jiwa yang tenang tidaklah dapat dipisahkan dari aspek ruhaniah seseorang. Di sisi lain, ruh itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Jika Allah berkehendak mengajarkan tentang ruh, maka pengetahuan yang sedikit tentang ruh itu juga bukan urusan manusia. Adakah kaum mukmin telah mendapati bagaimana jiwa yang tenang itu menurut konsepsi Al-Quran? Adalah Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana telah menerangkan jiwa yang tenang itu tidak terpisah dari berzikir kepada Allah di dalam hatinya, bukan di lisannya. Allah telah berfirman, alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tentram karena berzikir. Ingatlah, hanya dengan berzikir hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hal demikian karena Allah telah merintahkan untuk berzikir di dalam hati, sebagaimana telah difirmankan, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu di hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Tanpa harus berpikir panjang, hati kaum mukmin yang berharap mendapati ketenangan jiwa, maka haruslah berzikir. Al-Quran telah ditetapkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia, dan keterangan-keterangan tentang petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
Huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Haruskah kaum mukmin mempelajari psikologi barat untuk mendapati ketenangan jiwa? Jika ingin tahu tentang ketenangan jiwa, maka tanyakanlah kepada ahli zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah olehmu kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.